Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan bangkit berdiri kita memasuki ibadah hari ini dengan membaca Mazmur 100 ayat 1-5 secara bersaut-sautan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya, dengan sorak-sorai. ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menaikkan pujian, bukalah gapura indah. Ibadah Minggu dalam rangka reklasisasi se-Jabodetabek, Serang, dan Banten ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara. Sore hari ini kita masuk dalam Minggu Paskah keempat. Jadi kita sama-sama juga menyelenggarakan ibadah dalam rangka pertukaran pelayan firman se-Jabodetabek, Serang, dan Banten untuk mendukung upaya kebersamaan sebagai GKI. GKI yang ingin menata klasis-klasisnya sehingga terjadi pemerataan sumber daya manusia. Dan kita juga memulai sesuatu yang baru yang mungkin sekali agak sulit karena tidak selalu hal yang mudah bisa dilakukan. Tapi setidaknya ini menjadi langkah awal yang pertama. Ketika reklasisasi nanti berjalan, mungkin kita akan berjumpa dengan saudara-saudara yang belum kita kenal, ya. Tapi paling tidak kita diajak mulai dari saat ini untuk bisa saling menerima keberadaan rekan-rekan yang baru dalam satu klasis yang baru nanti kelak, ya. Dan kita juga diajak untuk melihat keberadaan saudara kita dari tempat ataupun dari jemaat yang lain. Itu sebabnya hari ini dalam rangka berderap bersama sebagai GKI, tema Paskah keempat ini adalah tawaran Sang Gembala
hidup berkelimpahan bersama komunitas. Karena Kristus sendiri menerima para muridnya, demikian juga kita saat ini diajak untuk belajar saling menerima dalam satu komunitas. Dengan cara inilah maka persaudaraan kita akan menjadi semakin kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat pun Esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat pun Esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Saudaraku, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan melihat, mengevaluasi kehidupan kita. Bagaimana kehidupan persekutuan kita secara pribadi dengan Kristus? Bagaimana kehidupan persekutuan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan saudara satu persekutuan, dengan saudara satu klasis sebagai klasis Jakarta Barat, dan juga dengan saudara sesama GKI. Meski tak layak
Ya Tuhan, dengan wajah tertunduk kami datang kepadamu, mengakui kegagalan kami dalam berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Seringkali kami hanya mengikuti keinginan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Bahkan seringkali kami membiarkan pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan kami dikuasai oleh dosa. Kami juga menyakiti Engkau, seluruh sikap hidup kami. Untuk itu kami memohon, ampunilah kami. Terombang-ambing bergelut, gentar di kancah gemelut. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Inilah kami ya Tuhan, sucikanlah kami kembali dan pulihkanlah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami memancarkan terang kemuliaan-Mu, sehingga kami mampu menerima keberadaan saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagaimana adaku celah kabut dan gelut, segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, datang kini padamu. Umat Tuhan, bagi kita yang dengan kesungguhan dan kerendahan hati mengaku dosa-dosanya, maka Allah yang adil akan mengampuni kita. Surat 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
kita akan berdoa sebelum membaca Alkitab, dan doa ini akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita nyanyikan PKJ 270. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Pembacaan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai dengan 12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dan di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yakni kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segar
Tuhan aku, Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Pembacaan surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita terambil dari Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 mulai ayat 11 sampai 18. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 mulai ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu
lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang hidup di dalamnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, sore ini dalam rangka upaya untuk memperkenalkan proses kalau nanti kita ditata klasis-klasis yang baru. Maka sebagai GKI kita diarahkan dengan satu tema dan liturgi yang sama. Tema kita adalah tawaran Sang Gembala Agung. Hidup berkelimpahan bersama komunitas. Hidup berkelimpahan bersama komunitas. Itu yang ditawarkan Sang Gembala Agung. Bapak Ibu, kalau dikatakan berkelimpahan, hidup berkelimpahan itu seperti apa? Apakah seperti air yang luber? Misalnya ada sebuah penampungan, katakanlah itu ember ya. Lalu air kocorin terus ke ember itu lalu sampai luber. Apakah itu yang kita sebut sebagai hidup berkelimpahan? Lalu kalau dikatakan itu yang menjadi hidup berkelimpahan pada manusia modern di zaman sekarang, kapan akan mengalami luber? Airnya itu tumpah kemana-mana. Kenapa? Karena seringkali kalau kita bilang air itu ditampung di satu ember, embernya orang modern itu bisa-bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan air yang mengalir atau dialirkan ke dalam ember itu. Kenapa jadi jauh lebih besar? Coba kalau kita tanya sama diri kita sendiri. 1 bulan kebutuhan kita berapa ya kira-kira kalau dihitung-hitung? 10 juta cukup nggak? Cukup nggak Bapak Ibu? Tergantung. Sekolah anak aja uang sekolahnya udah berapa sekarang? Penabur berapa kalau pakai ukurannya penabur? Anak SMA penabur jeti-jetian kan? Iyalah, ya cucu kita juga udah TK aja udah jeti-jetian katanya ya. Belum lagi kalau yang udah usianya masuk usia senior. Kalau berobat ke dokter sekali datang berapa? Nebus obatnya berapa? Biar anak mantu ngasihin uang, cukup enggak? Nah
Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau bilang kadang-kadang berkat yang mengalir ke dalam ember, kalau kita bilang itu satu ember ya, nggak pernah habis-habis, kayaknya mesti mengalir terus. Lalu embernya kan makin besar karena kebutuhan kita makin banyak. Kapan ember ini bisa menjadi berlimpah-limpah? Kayaknya embernya masih kosong terus ya. Belum penuh-penuh seember juga. Atau jangan-jangan embernya bocor. Nah saudara, ini kehidupan manusia modern. Kalau kita mau coba daftarin keinginan kita. Pernah Bapak Ibu mendaftarkan keinginan? Berapa lembar? Cukup satu halaman? Kadang-kadang gak cukup. Kepingin ini, kepingin itu. Ingat lagi yang lain juga kepingin. Kita harus jujur mengatakan manusia modern makin banyak maunya. Manusia zaman sekarang sama zaman dulu memang beda. Kan sekarang udah tersentuh sama high tech ya, teknologi tinggi. Zaman tuh udah berubah. Anak kecil begitu melek baru lahir katakanlah ya, baru mulai beberapa minggu, beberapa bulan, umur baru 1,5 tahun. Mainannya udah apa? Pakai iPad ya kan? Kayaknya baru juga lahir gak lama udah langsung melek teknologi. Dulu orang kalau mewarnainya pakai pensil warna. Zaman saya masih pakai krayon ya. Kalau sekarang mewarnai di iPad ya. Itu buktinya tuh, canggih. Nah ini Bapak Ibu kalau kita melihat keadaan seperti itu, lalu kita mau bilang tiap orang akan berusaha meningkatkan apa? Tuntutan kepada diri sendiri supaya dianggap manusia yang update, manusia yang mengikuti zaman, manusia yang bisa melihat kemajuan. Nggak keren kalau jadi orang dulu mah. Orang dulu tuh ya banyak pantangannya, kayaknya ini sama itu semua banyak yang gak boleh, kuno banget, takut ini, takut itu. Kalau orang modern punya banyak hal yang mau mengatakan bahwa wah bisa, ini bisa, itu bisa. Karena ada begitu banyak perkembangan. Orang akan berlomba-lomba menempatkan dirinya berada di zaman sekarang. Lalu biasanya kita akan menjelek-jelekan zaman yang dulu. Iya ya yang dulu ketinggalan ya. Sekarang mah udah maju. Banyak contoh-contoh. Ketika kita membuka sesuatu hanya dengan touchscreen ya. Tidak perlu lagi harus cari apa, kuncinya apa, passwordnya apa misalnya. Itu kemajuan dunia komputer katakanlah, ataupun macam-macam ya. Nah saudara-saudara, kalau kita terus berlomba, kita terus melihat kebutuhan kita makin banyak. Untuk bisa menjadi orang yang punya identitas, yang bisa dibilang keren, yang bisa dibilang ngikutin perkembangan zaman. Lalu benar gak sih kita menjadi manusia yang utuh? Kadang-kadang gak benar banget utuh loh. Masih ada separoh-separoh. Pikirannya mungkin bisa maju. Ya, kalau buat kepentingan zaman sekarang kita bilang kita tahu ini, tahu itu, banyak macam-macam yang kita tahu. Tapi ketika bicara soal iman, ketika bicara soal mentalitas, ya, ketika bicara soal kepribadian, sikap hidup, kadang-kadang kita udah ketinggalan malah. Ketinggalan dari orang dulu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau orang dulu zaman ya mungkin orang-orang yang lahir tahun 40-an ya.
kalau bekerja sungguh-sungguh. Kenapa? Ngerasain, dulu diceritain kalau zaman perang tuh susah. Zaman Indonesia masih baru mulai merangkak karena baru mulai merdeka. Hidup itu berat. Jadi bekerja tuh sungguh-sungguh, berjuang, berlelah-lelah. Kalau zaman sekarang kita akan bilang gini, wah kerja itu gak selalu butuh keringat. Kerja itu juga butuh bukannya kerja keras tapi kerja cerdas. Ketika kita bilang kerja cerdas, hati-hati. Ada benernya mungkin kita gak bisa kerja cuma pakai tenaga kan. Tapi juga pakai pikiran, pakai akal budi. Tapi ada ekses yang lain. Ketika kita bilang kerja cerdas, kadang-kadang kita suka memanfaatkan kesempatan. Aji mumpung bisa mendapat keuntungan lebih. Aji mumpung gak ketahuan, kita bisa bikin sesuatu yang sikut sana sikut sini kepada rekan kerja kita, kepada teman-teman sejawat kita. Nah ini nih, kadang-kadang menyebut diri orang Kristen. Tapi kalau di tempat kerja, kita masih beneran gak sih orang Kristen? Ketika kita menghalalkan cara untuk meraih keinginan kita. Ketika kita bilang pokoknya saya maunya begini. Kadang-kadang kita pakai cara kita sendiri. Kadang-kadang kita juga ngikutin apa yang kita bilang, semua orang bikin hal yang sama. Kenapa sih jadi orang Kristen aja jadi repot banget, ini gak boleh, itu gak usah. Masa curang gak boleh? Masa menggunakan pelicin gak boleh, katakan ya? Kan semuanya juga biasa tuh begitu, sogok sana sogok sini kan? Saudara-saudara, ini keprihatinan. Orang boleh maju, pikiran boleh cerdas, tapi sikap mental tidak mengikuti di belakangnya. Sikap mentalnya cuma cari gampang, enggak mau berjuang. Kadang-kadang juga akhirnya kita bilang kalau repot dikit kita bilang, udah deh kasih orang lain aja yang kerjain. Ngapain sih repot-repot? Ada cara gampang kok. Kalau ngurus surat-surat tuh ya, yang gampang tuh ya pakai pelicin. Repot sedikit, lebih enak kan daripada capek-capek. Enggak mau repot atau malas berjuang? Saudara, ketika kita bilang berkelimpahan, kita punya banyak kebutuhan, banyak keinginan. Akibatnya kadang-kadang ketika kita cari gampang mencapai keinginan kita bisa memanfaatkan orang lain. Memanfaatkan orang lain sambil memanipulasi keadaan. Banyak aktor-aktor di balik peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan politik kita misalnya. Itu kan semua aktor di belakang layar ya. Enggak ketahuan siapa misalnya kan. Enggak usah ngomong sampai kepada negara dan politik. Kadang-kadang dalam keseharian kita pun kita tidak kurang liciknya. Bukan cerdas nih. Tapi malah menjadi sesuatu yang bisa negatif. Ketika kita memanfaatkan orang lain. Karena kita punya situasi yang menguntungkan. Karena kita punya kedudukan yang lebih baik. Lalu orang lain yang harus kita korbankan. Nah saudara-saudara, ini keadaan yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Atas nama egoisme diri, kita lebih suka mengatakan demi kepentingan, demi kenyamanan, demi segala hal yang kita anggap baik. Lalu kita memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan kekuasaan, memanfaatkan segala sesuatu yang kita sebut peluang.
Kalau begitu kekristenan menjadi kehilangan identitas. Kita jadi orang Kristen mungkin sebatas di gereja, sebatas hari Minggu, sebatas kalau lagi ketemu ya teman-teman segereja, kan ketahuan kalau enggak ya. Hal-hal yang bagi kita mungkin sangat biasa, tapi itu memprihatinkan. Memprihatinkan kenapa? Karena sebenarnya kita tidak memberi tempat untuk Kristus dimuliakan. Kita juga tidak memberi tempat untuk Sang Gembala Agung itu melakukan karyanya. Ketika kita memilih untuk taat pada Sang Gembala, berkomitmen dengan sungguh untuk mengatakan hidup kita juga tiap hari, bukan cuma hari Minggu, mau jadi orang pengikut Kristus. Saudara-saudara, kita lebih suka diri sendiri yang memimpin hidup kita sendiri. Lalu Sang Gembala Agung itu tempatnya di mana? Belum lagi mungkin kalau kita bilang begini, soalnya kalau nggak begitu ya nanti kita nggak bisa hidup bertahan di zaman sekarang. Zamannya udah begitu, nanti kalau nggak kehilangan pekerjaan, kehilangan kenyamanan. Kita punya begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak alasan. Atas nama pembenaran apa yang anggapan kita tuh baik. Jadi kita harus mengatakan ada banyak kali hidup kita ini sebenarnya bukan hidup yang terbuka kepada pemeliharaan Sang Gembala Agung. Bukan kehidupan seperti yang kata Yohanes tadi, domba-dombaku mengenal suaraku. Lalu juga seperti Yesus taat kepada Sang Bapa. Maka domba-domba itu juga mendengar dan mau diasuh, mau menjadi kawanan domba Sang Gembala. Saudara-saudara, kalau itu yang terjadi, maka hidup ini menjadi sangat memprihatinkan. Kita tidak lagi merasakan kehadiran Sang Gembala Agung, padahal Dia memberikan segala sesuatunya buat kita. Dia mengorbankan dirinya buat keselamatan kita. Sang Gembala yang begitu mengasihi kita. Sementara kita punya begitu banyak perhitungan, kekhawatiran, kecemasan. Kita punya begitu banyak alasan untuk mengatakan pokoknya ya maunya begini. Hari ini sebagai gereja kita juga diajak melihat. Kalau tadi saya memberi contoh-contoh sebagai pribadi menghadapi situasi zaman. Sekarang kalau sebagai gereja bagaimana? Bagaimana kita berelasi misalnya antara GKI, Kaflim Polri dalam kerjasama dengan paling dekat sama kita? GKI Pakuwon. Dekat lagi? GKI Delima. Dekat lagi? GKI Nurdin. Ya. Bagaimana kita mengatakan ada kerjasama, ada kepedulian seklasis Jakarta Barat. Bagaimana kita juga mau ngelihat di sekitar kita nih ada gereja lain gak sih yang bukan GKI? Mungkin ada juga ya. Kita punya kerjasama apa? Buat pelayanan lingkungan sekitar di tempat ini. Orang Kristen bikin apa ya? Oh, orang Kristen tuh biasanya baru bikin sesuatu waktu dia lagi butuh ngurus izin gereja. Oh iya ya, kalau gitu kita bikin deh aksi sosial kemasyarakatan buat lingkungan sekitar. Karena bentar lagi nih mau bangun gereja nih, butuh izin gereja. Nanti kalau ada lingkungan yang gak setuju gimana? Itu juga hal yang memprihatinkan. Kita baru melakukan sesuatu waktu lagi butuh.
Sementara ketika situasi yang biasa-biasa aja, kita anggap kita tidak perlu memberikan pelayanan buat lingkungan sekitar kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, GKI mau membuka kesadaran bahwa kita hidup dalam komunitas. Sebagai keluarga kita nggak bisa bilang demi kepentingan sang ayah, sang ibu, atau sang anak. Ataupun kita bilang demi kepentingan orang tua saja. Atau satu pihak tertentu saja. Kita harus mendengar suara dari banyak pihak. Sebagai gereja kita juga harus melihat kepentingan bersama. Hidup bersama. Tadi saya tanya ketika pagi-pagi ya dalam kebaktian pertama. Berapa sih anggotanya Kafling Polri? Oh 600-an. 700 katakanlah ya kira-kira ya. Berapa di antara kita yang hadir di sini mungkin yang kenal setidaknya sepertiga. Satu orang kenal dengan 200 orang yang ada di sini. Kita sekarang kebaktian mungkin 70 orang ya misalnya. Berapa di antara kita yang saling kenal dengan setidaknya mungkin 50 atau 40 orang yang ada di sini. Kadang-kadang masuk gereja sama kayak masuk mall, masuk bioskop. Oh iya ya, nonton pertunjukan, masuk teater, sama tuh. Ya. Masuk jam berapa mulainya kebaktian? Jam 5. Terus, oh selesainya jam berapa? Oh jam sekian. Kalau kepanjangan dikit khotbahnya kita langsung bilang ini gak kelar-kelar ya, lama banget sih. Atau kita juga akan bilang begini, iya ya, badan sih boleh duduk di gereja, duduk di tempat duduk. Pikirannya kemana? Entar lagi kita makan di mana? Pulang dari gereja kita mau jalan kemana? Semua yang ada tuh lagi-lagi kepentingan diri sendiri. Kenal gak sama sebelah? Duduk sebelahan. Udah sering juga duduk sebelahan sama orang yang itu. Kenal gak namanya? Tahu gak tinggal di mana? Siapa di antara kita yang bisa cukup kenal? Lalu kalau ada persekutuan wilayah mau datang. Masih ada di sini kan ya persekutuan wilayah? Atau ada kegiatan lain, apalagi kalau ada yang kedukaan mau datang. Kadang-kadang memprihatinkan kalau mau tutup peti, keluarganya kecil, jemaat yang datang juga sedikit banget. Kebaktian sepi. Kita tidak peduli bahwa ada yang sedang berduka. Padahal dia saudara satu iman. Sama-sama anggota gereja loh. Suka ketemu tuh di gereja, duduknya di situ, hafal. Kadang-kadang orang punya tempat duduk yang udah tiap minggu akan di situ lagi, di situ lagi. Tapi kalau ditanya, tahu nggak, kenal nggak? Nggak tahu lah. Nah saudara-saudara, apakah kita hidup sebagai satu komunitas? Kalau datang ke gereja, apa iya kita merasakan menjadi satu komunitas? Duduk sama-sama, pikiran masing-masing, bubar kebaktian, bubar. Repot lagi sama diri sendiri. Ada kepedulian sama sebelah kita? Pernah mendoakan saudara seiman kita? Nah ini yang coba ditawarkan. Manusia gak bisa cuma ngikutin keinginannya sendiri. Manusia justru berada dalam komunitas. Kalau kita dalam satu keluarga itu juga satu komunitas. Tapi bayangkan bahwa kita juga harus rembukan sama
ibu sama anaknya, suami sama istri, ya. Orang tua dengan anak-anak harus coba kompakan sedemikian rupa. Nah, ini yang namanya perlu interaksi, perlu berelasi, perlu saling peduli, perlu saling terbuka. Kadang-kadang juga ada yang tersinggung, perlu saling mengampuni. Saya selalu memberikan gambaran yang dari dulu tuh sebenarnya sangat sederhana. Kita hidup seperti satu keranjang telur. Telur mentah nih, mau apalah, telur ayam kayak telur bebek kayak apapun lah terserah. Satu keranjang telur itu kadang-kadang begitu ringkih. Kalau keranjang itu dibawa dengan diayun, lama-lama telurnya saling bertumbukan lalu retak dan pecah. Satu kawanan domba itu juga ringkih. Satu keranjang telur itu juga ringkih. Itulah satu komunitas. Domba itu digiring rame-rame. Kalau ada binatang buas, takut tercerai-berai ke sana sini. Ya. Domba itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena mereka selalu hidup dalam satu komunitas. Tapi bisa ada domba yang kesasar karena salah jalan jadi sendirian. Saudara, kalau kita punya komunitas, mungkin kadang-kadang ada pengalaman yang gak selalu enak. Tersinggung, kayak telur yang retak tadi ya, belum sampai pecah sih misalnya. Si itu tuh kalau ngomong enak aja ya, dia gak tahu panitia udah kerja keras masih juga ngomel. Di sini mah gak ada yang begitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita suka menghakimi orang. Kita sukanya komplain terus. Kalau diajak kerja, yuk sama-sama jadi panitia. Gak mau gak sempet, gak punya waktu. Coba Bapak Ibu siapa yang punya kebanyakan waktu? Ada yang punya waktu 50 jam dalam sehari? Gak ada, semua kita sama 24 jam sehari. Rumahnya juga, kalau saya tanya tadi sempat ngobrol sama beberapa rekan penatua, rumahnya jauh-jauh, enggak di sekitar sini doang. Tapi mau loh terpanggil untuk melayani. Jauh-jauh dari rumah ke Kafling Polri. Kadang-kadang pagi-pagi, kadang-kadang kalau rapat pulang malam-malam gitu kan. Bapak Ibu, itu adalah kepekaan kita menjawab panggilan Sang Gembala Agung. Sementara kalau kita cuma bilang, saya emang gak mau, saya emang gak bisa. Itu sama kayak kalau orang nonton pertandingan ya. Nonton pertandingan sepak bola misalnya, yang paling pinter siapa? Pemain apa penonton? Penonton, komentarnya itu loh ya. Masa sih ini gak bisa masukin gol ke situ ya? Wah. Padahal kalau kita turun lapangan, belum tentu kita juga becus. Hari ini kita justru diajak punya kesadaran bersama memelihara komunitas. Gak ada orang yang disuruh jadi penonton dalam komunitas. Tapi ketika kita bisa berbagi, kita berbagi karena Tuhan memberi yang sama. Tiap orang punya 24 jam. Tiap orang punya diajak kepedulian, akal budi, kepekaan. Asal kita mau mendengar Sang Gembala Agung memanggil. Tadi menarik sekali, Injil Yohanes selalu mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Ada domba-domba lain yang juga dititipkan di kandang yang sama. Ibaratnya simpatisan ya, bukan dari kandang itu sebenarnya, bukan anggota kandang itu sebenarnya. Tapi mereka juga mau dituntun oleh satu Gembala Agung. Kalau kita bayangkan betapa indahnya
Satu komunitas kawanan domba yang bisa bekerja sama, bersama-sama dituntun ke tempat yang tenang, ke tempat yang baik. Daripada domba yang selalu mau berontak, pilih jalannya sendiri dan kesasar misalnya. Ketika kita menjadi satu keluarga di rumah kita masing-masing, kita ingin ada aspirasi yang ditampung dengan baik. Anak didengar, si sulung bilang apa, si bungsu, si tengah bilang apa. Tapi tetap kesepakatan bersama satu keluarga. Nanti nih liburan mau kemana nih? Semua aspirasi didengar. Tapi akhirnya kesepakatan bersama, iya deh kali ini kita ke sana. Tapi coba kalau ada yang gak mau, yang mogok, yang ngambek. Gak mau kita seperti itu. Kalau di gereja gimana? Ada gak yang ngambek? Gak mau lagi ikut paduan suara. Untung gak ada ya di paduan suara Gracia, semuanya rajin-rajin kalau latihan. Kalau sampai ada yang bilang, saya mah gak mau ikut paduan suara. Habis kemarin gak enak, tersinggung sama teman sesama anggota paduan suara. Misalnya gitu ya. Jadi saudara-saudara, kita harus mengatakan justru ketika kita hidup dalam komunitas, di sana kita dibentuk. Enggak usah terlalu sensitif, enggak usah juga menghakimi orang lain. Tapi yang penting adalah kita diajak melihat mentalitas kita dibangun loh. Kepribadian kita dibangun loh. Mentalitasnya apa? Punya komitmen, punya semangat juang, berani berkorban. Itu kan yang dicontohkan Sang Gembala Agung. Kepribadian kita diasah seperti apa? Belajar rendah hati. Saya pikir paduan suara itu menjadi satu contoh yang paling baik. Gak boleh ada suara yang kelewat keras sendiri. Itu namanya gak berpadu, gak satu harmoni. Ada suara 1, 2, 3 gitu kan. Sama komposisinya diatur. Nah saudara-saudara, kehidupan dalam satu komunitas itu sebenarnya membahagiakan. Justru kalau kita hidup mau bawa cara sendiri, lalu kita cuma bilang pokoknya ya kalau nggak begini awas. Ngancem-ngancem gitu ya. Malah itu menyedihkan. Kita tidak memberi diri kita dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Sang Gembala Agung. GKI punya wadah untuk tiap orang didengar aspirasinya. Boleh memberi usul kepada majelis jemaat. Boleh juga bertumbuh lewat tiap-tiap pelayanan yang ada. Ada komisi, ya, komisi lanjut usia, kadang-kadang di sini ada. Atau mungkin komisi dewasa, ya, komisi remaja, komisi pemuda. Masing-masing komisi itu sebenarnya diajak bertumbuh dan digembalakan lewat pengurus komisinya. Lalu kemudian bersama-sama dari tiap-tiap komisi-komisi itu, kita tahu masing-masing juga berperan sebagai satu komunitas GKI Kafling Polri misalnya. Bersama-sama berjalan, lalu juga diarahkan, dipimpin ya lewat majelis jemaat. Ada penatua dan pendeta. Dan masing-masing itu punya tugas. Tugas penggembalaan diemban oleh penatua dan pendeta bersama-sama. Jadi masing-masing punya lingkup yang lebih kecil, ada lingkup yang lebih luas. Nah di klasis juga begitu, di sinode wilayah begitu, sampai di sinode GKI juga begitu. Saudara-saudara, apakah kita mau hidup bersama sebagai komunitas ini? Atau kita cuma mau memilih jalan kita sendiri?
Atau kadang-kadang kita bilang, saya emang gak mau terlibat, gak mau repot, soalnya bukan apa-apa. Enakan juga penonton, kayak tadi kan, penonton sepak bola lebih pintar berkomentar. Tapi dia gak ngerasain turun lapangan seperti apa. Ketika kita mau membangun diri, membangun mentalitas, membangun iman, perlu praktek, bukan cuma nonton. Perlu terlibat dan tidak ada alasan untuk mengatakan, nggak bisa, nggak mau, nggak berani. Kan kita sama-sama belajar. Mau belajar bertumbuh. Untuk itu kita mau terima kritik, terima saran. Supaya kita sama-sama berkembang, sama-sama dibangun. Itu yang namanya pembangunan gereja dalam tata gereja. Bukan cuma orang-orang tertentu yang bisa nyanyi, semua diajak untuk belajar nyanyi. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk mengingat, apakah kita sudah menjadi komunitas yang baik? Apakah kita juga sudah menjadi orang-orang yang kalau tiap pribadi itu mau dibimbing oleh Sang Gembala Agung? Apakah kita juga menjadi orang-orang yang peduli, peka sama kebutuhan saudara seiman kita? Atau sama seperti yang tadi saya katakan, kalaupun kita duduk sebelahan sama orang Kristen, orang anggota jemaat yang sama, tiap minggu kadang-kadang ketemu dia lagi. Tapi hidupnya sendiri-sendiri, gak saling kenal, gak saling peduli, gak saling sapa. Kalau kita ingat Kristus, maka dia melakukan buat kita begitu banyak. Dan dia juga mengatakan, kita ini sahabat. Dia mau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kita sama saudara kita bagaimana? Saudara beneran, saudara seiman, tetangga yang juga katanya seperti saudara kan? Apakah kita mau merasakan dan mengalami hidup berkelimpahan itu bersama komunitas? Keselamatan itu dialami bersama komunitas. Gak ada orang yang bisa selamat sendiri ataupun hidup buat cari selamat diri sendiri, cari aman diri sendiri. Gak bisa. Pasti kita butuh kebersamaan. Dan kita diajak untuk memelihara kebersamaan itu. Apakah tawaran Sang Gembala Agung ini kita tanggapi dengan baik? Kita respon dengan baik. Hari ini GKI mau mengajak kita melihat, yang pertama-tama adalah mari kita hidup dalam rendah hati sebagai satu komunitas. Belajar untuk saling peka dan saling peduli. Yang kedua, kita harus katakan kalau begitu hidup persekutuanlah yang membawa GKI menjadi gereja yang mengalami keselamatan dan berkelimpahan. Bukan kegagahan, bukan kecakapan organisasi, bukan kepandaian diri, tetapi karena bersama-sama hidup dalam satu persekutuan yang saling bergandengan erat, saling bekerja sama dengan baik. Di sana kita mengalami keselamatan dan hidup dalam berkelimpahan. Hal yang ketiga, ketika kita menjawab hidup sebagai komunitas, maka kita sedang meneladani Kristus yang berani berkorban. Karena terus terang kalau hidup dalam komunitas itu pasti kita akan lebih banyak tenggang rasa, lebih banyak harus sabar. Karena bukan kepentingan diri kita kan. Ibaratnya kita menarik satu kereta gitu kan. Maka mesti sabar-sabar gitu. Mengayomi orang itu butuh ketelatenan. Bagaimana kita menjawabnya dalam keseharian kita? Saya punya satu contoh saudara-saudara. Ini kunci, lalu ini anggaplah manik-manik yang menjadi gandulannya kunci, paling gampang begitu. Manik-maniknya ini macam-macam warna, tapi kuncinya memang satu. Kalau kita bilang Kristus itu kunci,
untuk membuka hidup yang berkelimpahan dan keselamatan satu-satunya di dalam Kristus. Itu diulang-ulang tadi dalam bacaan kita. Maka seperti manik-manik ini, mungkin warnanya tiap gereja beda-beda. GKI Kafling Polri beda sama GKI Nurdin, beda sama GKI Pakuwon. Ya. Kalau ini Kafling Polri, ini Nurdin, ini Pakuwon, ini Delima, ini Surya Utama dan macam-macam yang lain. Enggak apa-apa punya warna-warni, tapi yang pasti berderet-deret cuma untuk mau terikat sedemikian rupa sebagai manik-manik melihat kuncinya satu, Yesus yang paling depan. Hidup kita mengikuti teladan Kristus, punya macam-macam warna, boleh, tapi tetap melihat yang paling utama adalah ketaatan kepada Sang Gembala Agung. Mengalami berkelimpahan karena mengalami hidup dalam satu komunitas, bukan diri sendiri. Apakah kita mau saling peduli dan mengalami itu? Tuhan menyertai kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh pribadi.
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus diundang berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami saudara-saudara, sahabat-sahabat, sehingga kami tidak melihat kami berada seorang diri, terutama ketika kami sedang mengalami kesulitan, kami sedang mengalami pergumulan. Kami tahu Tuhan, ada saudara-saudara seiman kami yang siap sedia untuk saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Engkau menghadirkan persekutuan jemaat di GKI Kaving Polri di tempat ini. Mampukan kami juga untuk saling peduli dan saling peka dengan kebutuhan saudara-saudara seiman kami. Mampukan kami berperan serta aktif ketika kami mau sama-sama bertumbuh, baik melalui komisi-komisi sebagai badan pelayanan, baik sebagai panitia. Tuhan, mampukan kami bersama-sama membangun diri, membangun jemaat di tempat ini. Hari ini kami juga mau berdoa. Ada saudara-saudara seiman kami yang sakit. Mereka tidak bisa kebaktian tadi pagi maupun sore ini. Mereka mungkin juga ada di tempat yang sedang membaringkan mereka ataupun membawa mereka dalam kondisi yang cukup baik ketika mereka dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Bapak, kami berdoa untuk proses pemulihan mereka. Berkati mereka dan sertai mereka. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang undur dari kami, sudah lama tidak bersama-sama dengan kami dalam kebaktian ataupun persekutuan ataupun kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Mampukan kami juga menjangkau mereka. Tuhan, mampukan kami juga melihat bahwa kami bisa mendoakan mereka, kami bisa menelepon mereka, kami bisa mencari mereka. Mampukan kami untuk melakukan apa yang terbaik dalam upaya kami. Sama seperti kalau kami melihat Kristus sudah berkorban sedemikian luar biasa buat kami semua. Hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa, mau menyerahkan kehidupan bangsa negara kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan juga menyertai presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, dan secara khusus kami juga berdoa untuk pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta. Berkati gubernur, wakil gubernur, berkati dalam kerjasama yang baik dengan DPRD, ataupun juga dalam berbagai hal ketika ada begitu banyak program dan penertiban. Tuhan, Engkau yang menyertai dan menolong, supaya kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik ketika kami mau menjadi komunitas yang saling peduli. Ketika kami juga mau belajar disiplin, ketika kami juga mau belajar mengoreksi apa yang sudah jadi kebiasaan lama, tetapi itu salah. Bapak, mampukan kami menjadi warga negara yang baik, warga ibu kota yang baik. Mulailah dari hal-hal kecil ketika kami peka dengan lingkungan sekitar, penghijauan maupun sampah, dan berbagai hal yang bisa menjadi bagian dari tanggung jawab kami. Sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, juga sebagai gereja. Hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa dan mau menyerahkan juga buat GKI. GKI punya tanggung jawab bersama, melakukan tugas panggilan dan kesaksiannya di sekitar jemaat masing-masing berada.
Tuhan Kau menolong supaya dari tiap lokal jemaat GKI kami boleh sungguh-sungguh melakukan kesaksian yang baik buat lingkungan sekitar. Kami berdoa buat setiap rencana, khususnya rencana penataan klasis-klasis. Biarlah semua yang dipersiapkan dengan baik boleh berjalan dengan baik pada waktunya. Kami juga mau bersyukur ada banyak orang yang menjadi simpatisan GKI. Belum menjadi anggota GKI tapi hadir dengan setia, terlibat dengan begitu baik dalam setiap kegiatan GKI. Khususnya buat GKI Kafling Polri di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan berkati setiap simpatisan buat GKI Kafling Polri. Berkati dengan segala yang baik, sehingga kami semua boleh menjadi satu kawanan domba dari Sang Gembala Agung. Dan kami juga boleh sungguh-sungguh meneladani Kristus yang memberikan kasih, kepedulian, bahkan pengorbanan demi kami. Mampukan kami satu dengan yang lain mau belajar dari pengorbanan Kristus itu. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di minggu yang baru. Anak-anak kami dalam menghadapi ujian ataupun juga ulangan-ulangan, persiapan kenaikan kelas. Berkati dan sertai mereka. Kami mau berdoa buat tugas tanggung jawab kerja kami. Engkau juga menyertai kami dalam setiap peran kami. Dan sepanjang minggu ini kami mau belajar menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat pesan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 16 dan 17. Kantong persembahan akan diedarkan. Kita menaikkan pujian seindah siang disinari terang. Kita menaikkan pujian ini bait pertama, setelah itu musik dan kantong kolekte dijalankan. Seindah siang disinari
Kita menaikkan bait yang kedua. Sedalamnya seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surga tak menghadapku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita menaikkan doa persembahan. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur dan terima kasih kalau kami boleh hadir di kebaktian sore hari ini. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, Engkau sungguh gembala yang baik. Terima kasih Engkau mencukupi kebutuhan kami hari lepas hari. Sehingga pada saat ini Tuhan, kalau kami boleh menaikkan persembahan, itu sungguh kami sadari semuanya berasal dari Bapa juga. Engkau yang terlebih dahulu memberikannya kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh gembala yang baik. Bapa, berkati tangan anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar sungguh dapat diolah dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipakai seturut dengan kehendak Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu di setiap kesempatan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri kita menaikkan pujian pengutusan, berderaplah satu. Bergandengan
Saudaraku, marilah kita menyatukan tekad untuk bersama dalam komunitas yang saling mengasihi sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, mari kita melanjutkan panggilan hidup kita masing-masing. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.